Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati dari kelas 07 TPLP 006 dari Universitas Pamulang. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah manajemen proyek kerja analisis sistem dengan mata kuliah manajemen proyek informatika. Baiklah, di sini sudah saya buat sebuah proyek kerja analisis sistem. Sebelum saya menjelaskan proyek yang sudah saya buat, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu CPM. CPM adalah metode analisis perancangan alur cari proyek dengan menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. CPM merupakan model manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis, alias tidak mempertimbangkan variasi waktu yang dapat terjadi dan dapat memiliki waktu penyelesaian sebuah proyek. Cara yang dapat digunakan jika durasi pekerjaan dapat diketahui dan tidak terlalu berfluktuasi. Berikut ini cara atau langkah-langkah dalam menentukan CPM. Yang pertama, tentukan kegiatan individu. Yang kedua, tentukan urutan kegiatan. Yang ketiga, gambarkan diagram jaringan. Yang keempat, perkiraan waktu penyelesaian aktivitas. Yang kelima, identifikasi jalur kritis. Dan yang keenam, perbarui diagram CPM. Manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah suatu usaha merencanakan, organisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Baiklah, ini adalah sebuah aplikasi proyek kerja analisis sistem yang sudah saya buat di Microsoft Project tahun 2016. Di sini ada judul 4 bagian, yaitu yang pertama ada analisa dan desain sistem, yang kedua desain aplikasi, yang ketiga ada programming, dan yang keempat itu ada instalisasi program. Nah, di sini instalisasi program, di mana analisa dan desain sistem mempunyai 7 bagian. Yang pertama, wawancara pengguna. Yang kedua, membuat diagram konteks. Yang ketiga, membuat DVD. Yang keempat, membuat comes data. Yang kelima, membuat spesifikasi proses. Yang keenam, membuat ERD. Dan yang ketujuh, membuat analisa desain sistem. Sedangkan desain aplikasi ada 3 bagian. Yang pertama, membuat desain menu plus forum entry. Yang kedua, membuat desain report. Yang ketiga, dokumentasi desain aplikasi. Dan yang ketiga ada programming. Programming ada 6 bagian, yaitu yang pertama programming front end, back end, dan yang kedua dokumentasi program, yang ketiga testing program, yang keempat melakukan teks terhadap program, yang kelima memberikan catatan perbaikan, dan yang keenam dokumentasi testing. Dan yang keempat itu ada instalisasi program. Ada 2 bagian, yaitu setting infrastruktur dan instalisasi program ke komputer. Baiklah, sebelumnya di sini analisa dan desain sistem ini mempunyai durasi selama 14 hari atau 2 minggu. Dia memulai startnya atau kerjanya dari tanggal 27 bulan 12 2021 sampai finish tanggal 13 bulan 1 2022. Yang pertama ada wawancara pengguna, durasinya selama 7 hari.
start dari tanggal 27 bulan 12 2021 sampai tanggal 4 bulan 1 2022, di mana resource name analisis sistem. Kemudian membuat diagram konteks, durasinya selama sehari, startnya dari tanggal 5 bulan 1 2022, finishnya tanggal hari itu juga, yaitu tanggal 5 bulan 1 2022, dimana resource name-nya ada analisis sistem juga. Membuat DVD, durasinya selama 1 hari, dari tanggal 16 bulan 1 2022, finishnya sampai hari itu juga, yaitu tanggal 6 bulan 1 2022. Resource name-nya analisis sistem. Pada dasarnya di sini 3. Kenapa 3? Karena apabila membuat diagram konteks di sini sebelumnya sudah selesai, maka membuat DVD-nya ini bisa dilanjutkan apabila membuat diagram konteksnya selesai. Maka pada dasarnya di sini 3 dan selanjutnya dan seterusnya 2, 3. Dasarnya 2, 3, 4 menurut analisa dan desain sistem. Kemudian di sini judul yang kedua yaitu desain aplikasi. Desain aplikasi pertama membuat desain menu plus forum entry, di mana durasinya selama 2 hari, start dari tanggal 14 bulan 1 2022 sampai tanggal 17 bulan 1 2022, di mana resource name-nya designer. Membuat desain report, durasinya selama 2 hari, dari tanggal 18 bulan 1 2022 sampai tanggal 19 bulan 1 2022, di mana resource name-nya designer. Yang ketiga, dokumentasi desain aplikasi, membutuhkan durasi selama 3 hari, dari tanggal 20 bulan 1 2022 sampai tanggal 24 bulan 1 2022, di mana resource name-nya dokumentator. Yang ketiga adalah judul proyeknya programming, di mana programming front and back end membutuhkan durasi selama 7 hari, start dari tanggal 25 bulan 1 2022 sampai tanggal 2 bulan 2 2022, di mana resource name-nya di sini programmer 300. Kenapa bisa programmer 300? Karena dalam proyek kerja programming front end dan back end mempunyai 3 pekerja, jadi 300. Apabila satu pekerja 100, apabila 200, dan 300. Caranya kita bisa klik 2 kali, kemudian kita pilih resources, kemudian kita pilih programming. Karena di 3 orang kita 300, apabila dia 200, karena dia 3 pekerja kita pilih 300, kemudian kita oke. Kemudian kita bisa lihat sini, atau bisa kita cara manual sini. Kemudian dokumentasi program. Dokumentasi program membutuhkan durasi selama 3 hari, dari start dari tanggal 3 bulan 2 2022, finish sampai tanggal 7 bulan 2 2022, dimana resource name-nya dokumentator. Melakukan teks terhadap program, durasinya membutuhkan selama 2 hari, dari tanggal 8 bulan 2 2022 sampai tanggal 9 bulan 2 2022, dimana resource name-nya sini tester 200. Kenapa tester 200? Karena bekerja dalam melakukan tes terhadap program ini ada 2 orang, maka 200. Caranya sama seperti programmer 300% tadi. Caranya klik 2 kali, kemudian pilih resources, kemudian kita pilih. Selanjutnya di sini
ada instalisasi program, dimana ada setting infrastruktur, membutuhkan durasi selama 1 hari. Startnya ada tanggal 4 bulan 2 2022, finishnya tanggal 4 juga bulan 2 2022. Dimana implementornya 400%, karena dalam setting infrastrukturnya ada 4 orang pekerja, jadi 400%. Caranya bisa kita klik kanan 2 kali, kemudian kita pilih resort, kemudian kita pilih implementor, kemudian 400 ke 4 orang ya. Oke. Dan seterusnya instalisasi program ke komputer juga implementor 400. Jadi kita bisa kita klik ke kanan 2 kali, pilih implementor 100% ke 4 orang, kita klik OK. Kemudian cara mengaplikasikan Sumber Daya Manusia, kita bisa pilih view, kemudian resource set. Di sini resource name di sini ada 6. Di sini resource name di sini ada 6, yaitu pekerja atau manusianya bekerja dalam proyek. Itu ada analisis sistem, desainer, programmer, tester, dokumentator, implementer. Di sini tabnya work. Kenapa work? Karena username-nya itu manusia atau orang. Apabila barang bisa kita pilih material, dan apabila harga kita bisa pilih cost. Kemudian inisial ini maksudnya username-nya. Username seperti analis sistem, kita bisa singkat AS. Desainer kita singkat DS, programmer kita singkat PR, tester kita singkat TS, dokumentator kita singkat DK, implementer kita singkat IM. Di sini max artinya yaitu digunakan untuk personil orang. Apabila di sini maksnya 1 maka 100%, apabila 2 100%. Kemudian di sini ada STD rate. Ini maksudnya untuk mengisi gaji pokok. Apabila maksimal 1 orangnya 1, kita buat STD rate-nya 400 dan seterusnya. Di sini OVT ini maksudnya gaji lembur. Apabila 1 orang gaji lemburnya 400, apabila 2 orang bisa 800 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian sini ada cost user, kita lewatin aja ya. Kemudian kita extrude. Di sini kita pilih Protex. Kenapa Protex? Karena dalam bekerja di sini untuk Protex ini untuk pembayaran sesuai prestasi pekerjaan. Base kalendernya kita buat standar, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan melihat network diagram. Di sini tertera seperti proyek tadi. Di sini ada analisa dan desain sistem, startnya dari tanggal 27 bulan 12 2021 selama 7 hari, dan finishnya dan tanggal 4 bulan 1 2022. Kita bisa lihat
Ini adalah diagram networknya atau chartnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan di sini. Kemudian kita akan menjelaskan rancangan anggaran dan biaya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa pilih cost. Karena kita sudah membuat sini, kita bisa jumlahkan berapa semua total. Caranya itu format, kemudian project summary. Jadi dalam proyek ini membutuhkan durasi selama 1 bulan atau 31 hari. Jumlah total semuanya yaitu 107.700.000 rupiah. Baiklah, mungkin sampai maaf. Di sini saya akan, ini adalah sebuah sebuah pekerjaan atau manusia yang mengerjakan tadi. Ada analisis sistem, dokumentator, desainer, dokumentator, programmer, tester, dan implementator. Baiklah, mungkin video saya hanya sampai di sini saja. Apabila kurang, mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.